Maka tidak ada di alam semesta ini sesuatu makhluk yang bergerak atau diam atau berbuat sesuatu kecuali dengan kehendaknya, yakni kehendak Allah Ta'ala. Sehingga para raja dan penguasa-penguasa di muka bumi pun tidak mampu keluar dari kerajaan dan kekuasaan Allah yang mutlak. Bahkan mereka semua, yakni para raja dan penguasa itu, mereka dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, dikuasai dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-17 hingga 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Makna atau kandungan dari ayat-ayat tersebut adalah, dan jika Allah menimpakan suatu bencana atau kemudaratan kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan untukmu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas seluruh hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang lebih besar dan lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah. Dialah sebagai saksi antara aku dan kalian. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah kalian benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak bersaksi akan hal itu. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Allah, sesembahan yang esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal hal itu seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk dari dalil-dalil tauhid dan bukti-bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, Dialah Allah Ta'ala satu-satunya yang mampu menghilangkan mudarat atau bencana, serta mendatangkan kebaikan dan kegembiraan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin,
Dan apabila Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, baik berupa kemiskinan, penyakit, kesulitan, kemurungan, kedukaan dan sebagainya, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan mudarat tersebut kecuali Dia, kecuali Allah sendiri. Dan sebaliknya, wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah mendatangkan untukmu kebaikan dengan segala bentuknya, maka tidak ada yang dapat mencegah kebaikan tersebut. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan apa saja yang Dia kehendaki pasti terlaksana dan terjadi. Maka Allah yang satu-satunya mampu memberi manfaat dan menolak mudarat seperti ini, maka Dialah yang berhak untuk diibadahi dan disembah satu-satunya. Dan ini termasuk salah satu bukti dari kebenaran tauhid, yakni ketika hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang mampu menghilangkan mudarat yang menimpa kalian, dan hanya Allah satu-satunya yang mampu memberikan manfaat kepada kalian, maka ini bukti bahwa Dia satu-satunya lah, ya, Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan dipertuhankan. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan Dialah yang maha berkuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Dialah yang maha berkuasa, yang mengendalikan, mengatur, menundukkan segala sesuatu. Maka tidak ada di alam semesta ini sesuatu makhluk yang bergerak atau diam atau berbuat sesuatu kecuali dengan kehendaknya, yakni kehendak Allah Ta'ala. Sehingga para raja dan penguasa-penguasa di muka bumi pun tidak mampu keluar dari kerajaan dan kekuasaan Allah yang mutlak. Bahkan mereka semua, yakni para raja dan penguasa itu, mereka dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, dikuasai dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika Allah Ta'ala yang maha berkuasa, sedangkan yang lain dikuasai, Dialah yang maha menundukkan, dan selainnya terkalahkan, tertundukkan, maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Wahuwal hakimul khabir, dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, ini diantara dua sifat Allah, dua nama Allah yang maha indah, yaitu Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah maha bijaksana dalam apa yang Dia perintahkan dan Dia larang, maha bijaksana dalam syariatnya, dan maha bijaksana dalam menakdirkan apa saja, maha bijaksana dalam menciptakan apa saja. Dan Dia juga maha bijaksana dalam memberikan balasan atau pahala dan menjatuhkan hukuman atau sanksi. Dia tidak memberikan pahala kecuali kepada orang yang berhak mendapatkannya, dan tidak menjatuhkan hukuman atau sanksi kecuali kepada yang berhak mendapatkannya. Semua perintahnya mengandung kebijakan, semua larangannya, semua takdirnya, semua ciptaannya mengandung kebijakan yang maha tinggi. Al-Khabir, Dialah yang maha mengetahui. Dia mengetahui apa saja yang rahasia, serta yang tersimpan rapat di dalam lubuk hati. Dia mengetahui semua perkara-perkara yang tersembunyi. Dan ini semua termasuk dari bukti-bukti tauhid, yakni Allah lah satu-satunya yang mampu menghilangkan bencana atau mudarat yang Dia timpakan kepada hamba-hambanya. Dia satu-satunya yang mampu menimpakan mudarat, dan Dia juga yang mampu menghilangkannya. Dan Dia mampu memberikan kebaikan, memberikan suatu kebaikan kepada hambanya. Dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, tidak ada yang mampu mencegahnya. Yang pertama. Yang kedua, Dialah yang maha berkuasa di atas seluruh makhluk-makhluknya. Sedangkan seluruh makhluk, termasuk para raja dan penguasa, dikendalikan, diatur sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Dialah yang maha bijaksana di atas semua hamba-hambanya. Apa yang Dia tetapkan mengandung bijaksana. Apa yang Dia syariatkan mengandung kebijaksanaan. Dan Dia mengetahui semua yang nampak maupun yang tersembunyi. Dia mengetahui semua rahasia dan isi hati. Nah, Allah yang seperti ini sifatnya dan kekuasaannya, maka Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.